Pada pagi hari ini saya kasih tema hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara, berlakulah bijaksana. Ya. Lalu kalau hidup hanya sementara, apa yang harus kita lakukan? Hah? Hidup hanya sementara itu artinya apa? Hah? Apa? Tidak lama. Tidak lama. Ya. Hidup hanya sementara. Coba kita lihat Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Ya. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Semua fokus di sini ya. Supaya kamu paham, kamu mengerti firman Tuhan disampaikan hari ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada pagi hari ini jatuh di tanah yang baik. Bukan di pinggir jalan, bukan di berbatu, bukan di semak duri, tapi di tanah yang baik, supaya firman Tuhan yang kamu dengarkan berbuah. Tahan dulu mengantuknya, supaya kita memasuki tahun 2024 dengan penuh harapan. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Ya. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga dia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Inilah gambaran hidup manusia. Kalian manusia bukan? Nah, inilah gambaran hidup kita. Manusia yang lahir dari perempuan. Ada yang lahir dari laki-laki di sini? Berarti manusia semua kan? Ya. Manusia yang lahir dari perempuan, apa dikatakan di situ? Singkat umurnya. Alkitab katakan kita itu paling lama itu 70 tahun. Selebihnya itu tinggal kesusahan. Ya. Singkat umurnya, apalagi? Dan itu satu paket ya. Umurnya sudah singkat. Yang singkat itu penuh kegelisahan. Jadi kalau manusia gelisah, wajar. Kalau manusia gelisah bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya, tapi itu wajar. Manusia gelisah. Apa yang membuat manusia gelisah? Hah? Apa yang membuat manusia gelisah? Manusia yang singkat umurnya ini penuh dengan kegelisahan. Apa yang membuat manusia gelisah? Di umur kalian, masalah, proses, apalagi. Nah, kalau mau diproses itu hatinya gelisah. Kalau ada masalah, hatinya gelisah. Menunggu itu gelisah. Makanya dalam lagu dunia katakan, resah dan gelisah. Menunggu di sini. Kalian hafal lagu itu kan ya? Jadi manusia yang singkat umurnya penuh kegelisahan. Wajar kalau kita gelisah, tapi kalau kegelisahan berlebihan itu tidak wajar. Ya. Seperti bunga, ini kita diumpamakan seperti bunga ia berkembang. Enak lihat bunga kalau sedang berkembang ya. Lama nggak kira-kira bunga berkembang biasanya? Bisa 1 tahun bunga? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? Sebentar. Dia berkembang, berbunga, setelah itu apa? Layu. Masih senang nggak lihat kalau layu? Enggak lagi ya. Mati kan? Ya. Seperti bayang-bayang. Siapa yang pernah lihat bayangannya? Biarin air. Siapa yang pernah lihat bayangannya? Hah? Biasanya jam berapa itu kita ada bayang? Malam, bisa juga malam ya. Siang, ya pagi, tengah hari. Kalau tengah hari bayangan kita di mana? Di bawah kaki kan? Oh, bukan di matahari. Masa bayangan kita di matahari? Ya, karena ada matahari maka ada bayangan, ada cahaya maka ada bayangan. Jadi dikatakan seperti bayang-bayang yang hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Sebentar saja kita lihat itu bayangan kita, setelah itu lenyap kan. Itulah gambaran hidup yang hanya sebentar. Sebentar saja itu bayangan itu. Sebentar saja itu bunga berkembang, setelah itu hilang.
Lalu apa yang harus kita buat? Makanya dikatakan bijaksanalah. Bijaksanalah dalam menyikapi hidupmu. Ya. Jangan hidupmu diisi dengan berbagai masalah yang tidak perlu sampai kau kasih masuk dalam hidup. Makanya kau tidak pernah namanya menikmati kebahagiaan. Yang ada masalah. Ya. Sehingga hatimu gelisah. Ya. Apalagi? Coba kita lihat di Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ini hidup manusia. Seperti apa lagi kira-kira hidup manusia? Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, hidup manusia itu seperti apa? Uap. Uap itu sebentar saja baru lalu hilang. Coba yang sering masak di dapur, ya, masak air panas atau masak di rice cooker, kamu buka tutupnya, uapnya ada kan? Itu 1 jam nggak uapnya di situ? 2 jam? 3 jam? 1 tahun? Enggak. Hanya sebentar dan hilang. Itulah hidup kita. Hanya sebentar lalu hilang. Ya. Paling kalau kita mati hari ini orang berduka, besok orang sudah lupa nama kita. Setahun kemudian orang sudah sibuk dengan ini, hilanglah kita kan? Ya kan? Masih ada yang ingat neneknya gitu? Ada? Hah? Tiap hari kau ingat nenekmu? Enggak. Apa? Baru sekarang kan baru ingat nenekmu. Kan saya ngomong. Manusia itu seperti uap. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah gambarkan. Seperti apa? Bunga yang mekar setelah hilang, seperti bayang-bayang yang sebentar hilang, seperti uap yang sebentar saja lalu hilang. Nah, yang sebentar ini, apa yang harus kita lakukan di waktu yang sebentar ini? Ini penting. Ya. Makanya dikatakan bijaklah menggunakan waktumu. Waktu yang sebentar ini, apakah hanya diisi dengan kegelisahan? Apakah diisi dengan hura-hura? Apakah diisi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Ini penting. Ya. Waktu yang sebentar itu, apa yang harus kita isi di sini? Boleh kita merancangkan banyak hal di waktu yang sebentar itu. Tapi perhatikan, dikatakan di situ sama ini. Kalau kita lihat di Yakobus, orang bicara, besok saya mau ke Makassar, mau masuk sekolah perawat, setelah itu mau jadi perawat, setelah itu saya mau nikah, saya mau beli rumah, saya mau beli, baru rencana. Selesai ngomong Tuhan bilang, ayo kita pulang. Ayo. Apa gunanya rencana-rencana? Ya ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya Yakobus katakan, kalau kamu melakukan segala sesuatu, jika Tuhan menghendaki di waktu yang singkat ini, aku harus melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Karena semua dalam rancangan Tuhan. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Besok saya mau Semarang, masuk UNES, mau kuliah bisnis, setelah itu saya berhasil, saya mau cari orang Jawa, saya mau ini. Dan Tuhan bilang, siapa kamu merencanakan segala sesuatu tanpa melibatkan aku? Pulanglah nak,
rumahmu sudah jadi. Semua rencana tinggal ya. Tapi kalau melibatkan Tuhan, kamu akan kerjakan sampai destininya selesai. Dan Tuhan katakan, selesai, finish. Hidup tanpa Tuhan, hidup yang singkat ini tanpa kamu isi dengan hal-hal yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan, tidak ada artinya. Allah menepati, melakukan setiap rencananya. Ezra, Tuhan punya rencana. Gak sama dengan Ringan. Ringan juga punya rencana. Tuhan punya rencana dalam dirimu. Wahyu punya rencana dalam dirimu. Edsel, Niko, Juan, Kevin, Julimet, Pikir, Brian, Ferry, Gad, Joy, Adriel, Angga, Joshua, Yusuf, siapa? Jadi, Gaby, di LK, Erlin, Kesia, Dila, Gaul, Lumban Gaul. Tuhan punya rencana semua dalam diri kalian. Kita nggak tahu, Tuhan sudah rencanakan Niko akan jadi camat. Kalau mati. Kita nggak tahu, Tuhan sudah rencanakan kamu akan jadi camat. Kita nggak tahu, Wahyu sudah direncanakan Tuhan, suatu waktu kamu akan jadi ketua sinode. Dinyo, Tuhan sudah rencanakan suatu waktu kamu akan jadi konglomerat. Pikir, sudah direncanakan suatu waktu kamu akan menjadi hakim yang membawa keadilan. Amin. Yokibet, Tuhan sudah rencanakan suatu waktu kamu akan jadi pengusaha mendampingi Bapak Gembala. Nah kan kalau dia punya suami kan Bapak Gembalanya nanti kan. Joshua, Tuhan sudah tentukan langkahmu akan sulit sampai kamu mencapai titik yang saya tentukan. Edsel, kamu sudah direncanakan, kamu akan mengalami banyak penderitaan, tapi endingnya kamu akan menjadi seorang yang membawa berkat bagi banyak orang. Ya, dan lain sebagainya. Jadi Allah akan menepati setiap janjinya dalam diri kalian sampai tuntas. Makanya selaraskanlah rencana kita dengan rencananya Tuhan. Jangan kita jalan dengan pikiran kita sendiri. Salah nanti. Coba kita baca di dalam Ayub 23. Ayub bagaimana dia menghadapi hidup yang susah. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Saya udah bilang jangan keluar, ya keluar lagi. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Ya, perhatikan, kita baca sama-sama. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkan. Ini Ayub berkata, tetapi ia, Tuhan kan, tetapi ia tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita itu berubah-berubah kan, benar nggak? Ya, Tuhan pernah berubah nggak? Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yosua bisa berubah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bisa berubah sampai kuliah, bisa berubah. Manusia bisa berubah dari setia menjadi tidak setia,
Manusia itu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Nah, dikatakan, tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan bilang Juan akan jadi orang berhasil, manusia bisa gagal kan? Nggak ada. Ya. Kalau Tuhan bilang Wahyu akan menjadi pendeta yang berhasil, siapa yang bisa gagal? Makanya kalau Tuhan yang mengangkat kamu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menurunkan kamu. Tapi kalau kamu yang mengangkat dirimu, tak jatuh dan dipermalukan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Ada. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi Tuhan. Makanya andalkan Tuhan dalam segala hidupmu. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, itu bisa setiap saat bisa lenyap. Tapi ketika kau mengandalkan Tuhan, kemanapun yang kau melangkah, Tuhan akan menolongmu. Amin. Ya. Jangan sebentar-sebentar kita ngerajuk sama orang Tuhan, nggak ada artinya. Ngerajuk sama Tuhan. Tuhan, aku udah kelas 3 ini, mau kemana aku Tuhan? Tolong tunjukkan supaya aku tidak salah melangkah. Jangan tertunduk. Masih kuat mendengar firman Tuhan? Masih? Benar? Oke. Siapa yang dapat menghalangi dia? Siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Aku bisa katakan, Edsel, kamu tidak akan berhasil. Tuhan bilang, kamu berhasil. Kuat mana, saya atau Tuhan? Dengar kata Tuhan. Ya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam dirimu akan dilaksanakan. Tuhan tidak akan berhenti sampai selesai apa yang direncanakan dalam diri kita masing-masing. Ya. Ingat itu. Ya. Makanya kau harus pahami bahwa Tuhan merancangkan. Kadang kita nggak ngerti kenapa Tuhan bawa kita ke saat-saat seperti ini, kenapa sampai sini. Pada Tuhan, kalau kamu paham bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan kan dikatakan ya, bangsa pilihan Tuhan dibawa dari Mesir. Tapi kenapa Tuhan bawa di padang gurun? Bukankah istilahnya keluar dari mulut harimau masuk mulut singa? Tapi justru di dalam padang gurun itulah Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Ya. Justru di dalam kesusahan kadang Tuhan membawa kita untuk mengerti apa rencana Tuhan. Kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita ditegur, kita sudah mulai kayaknya berat sekali. Ya, kita dinasihati kayaknya dunia ini sudah runtuh. Tapi tanpa kamu sadar, lewat nasihat itu, lewat teguran itu, Tuhan sedang bekerja untuk membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Mungkin orang menganggap kamu saat ini, siapa sih Wahyu itu? Ya. Tapi ketika kau yakin sama panggilanmu dalam Tuhan, kau serahkan dalam Tuhan, Tuhan bekerja. Ya. Yang penting kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan akan membawa. Mungkin tidak mudah untuk kamu lewati, tapi Tuhan membawa kepada suatu yang baru kamu sampai di situ. Wah, ternyata ini rencana Tuhan. Ya. Rencana saya itu bukan mau jadi hamba Tuhan. Tapi apa yang rencanakan itu gagal semua. Tuhan justru punya rencana seperti ini. Kamu akan lewat dan sampai sini. Kadang apa yang kita rencanakan jauh dari rencana Tuhan. Ya, makanya selaraskanlah rencana kita dengan rencana Tuhan. Ya, dikatakan di situ apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga karena Ia akan menyelesaikan. Coba garis bawah. Ia akan menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, kata Ayub. Ya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan atasku, Dia akan menyelesaikan sampai selesai. Yang saya katakan tadi, Tuhan, Dia janji aku akan membawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Apakah Dia bawa benar bangsa itu ke Kanaan?
Sampai ya. Ya, sampai di negeri yang berlimpah susu dan madu. Cuma ada proses yang Tuhan izinkan sehingga banyak orang yang tidak lihat Tuhan lagi. Ya, coba lihat tiang awan, tiang api selalu bersama dengan mereka, tapi mereka masih ngomong sama Musa, apakah di Mesir itu nggak ada kuburan? Kenapa kau bawa kami ke padang gurun seperti ini? Padahal Tuhan mau memproses mereka. Seringkali kita di dalam proses itu kita mati di situ karena kita tidak melihat. Kita melihat terpaku pada prosesnya, tapi kita nggak melihat janji Tuhan yang besar, berlimpah susu dan madu. Ya. Coba kamu fokus ke tujuan akhirmu. Ya, seperti yang saya katakan, kamu ada di tempat ini untuk menjadi pemimpin. Fokus saja sama pemimpinnya. Mau prosesnya bagaimana, lewati saja prosesnya. Tujuan saya untuk jadi pemimpin. Itu yang kamu lihat. Ya, jadi Tuhan akan kerjakan sampai masing-masing kamu akan jadi pemimpin. Tinggal kamu lihat, oh ya benar ya. Catat hari apa ini, jam berapa ini. Nanti kamu lihat di YouTube. Mungkin suatu waktu kamu lihat lagi di YouTube, ya benar ya. Ketika kamu sudah duduk sebagai seorang pemimpin, baru kamu lihat. Benar. Ya. Nggak usah kita mengeluh di tengah proses. Lewati prosesnya dan kamu akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Jadi Tuhan akan menyelesaikan, dan dikatakan dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksud, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kalian. Ya. Coba kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 21. Ini camkan ini ayat-ayat ini. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuh, ingat baik-baik ya. Saya tahu di kepala kalian itu banyak rancangan-rancangan. Benar gak? Ya. Apalagi yang kelas 12, banyak itu rancangan di kepalanya. Ingat ayat ini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita nggak tahu, kadang Tuhan bawa ke tempat yang susah. Apa sih tujuan Tuhan bawa kita ke tempat ini? Kadang kita nggak ngerti. Itu proses di situ sampai Tuhan membawa kita ke yang sesungguhnya. Jadi banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itulah yang terbaik. Keputusan Tuhanlah yang terbaik, yang terlaksana, bukan keputusan manusia. Boleh kita rancangkan sesuatu, saya mau ke bulan besok, boleh. Ya. Kau mau kemana-mana, boleh rancangkan dalam pikiranmu, tapi kembali yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Ya. Boleh kau rancangkan mau keluar dari sini lewat belakang, tapi keputusan Tuhan yang terjadi, kamu tetap di sini. Akhirnya kembali ke sini. Senyum. Benar gak? Kalau bukan tempatmu di sini, Tuhan bilang kamu pergi, nggak akan kembali. Jadi bagaimanapun kamu, saya bilang, kalau kamu keluar dari sini tanpa disuruh itu kamu keluar. Ya. Kalau Tuhan bilang kamu di tempat ini mau dibina sampai selesai, bagaimanapun kamu berusaha untuk pergi, tidak akan pergi. Bagi prinsipnya, saya selalu berkata, kamu mau rancangkan kejahatan sama saya, waktu saya masih di kantor, kamu mau rancangkan kejahatan kepada saya, mau cerita macam-macam kepada pimpinan, kalau saya tetap di sini, saya akan tetap di sini. Biarpun kamu mempertahankan saya di sini, kalau saya bukan tempat saya di sini, Tuhan bilang udah nggak di sini lagi, saya akan pergi. Aja prinsip kamu pegang. Ya. Bagaimanapun saya mempertahankan kalian di tempat ini, kalau Tuhan bilang dia nggak di sini, pas pergi. Itu. Jadi kembali ke sumber. Manusia boleh merancangkan, boleh kita rancangkan segala sesuatu, tapi kembali yang punya keputusan Tuhan. Ya, oke. Amsal 15 ayat 22. Dah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau ada penasihat banyak. Kamu mau jalan sendiri atau butuh penasehat? Saya tanya, kamu mau jalan sendiri atau butuh penasehat? Butuh penasehat. Butuh penasehat. Senang gak dinasehati?
Lah tidak, kata Yosua. Nah bagaimana kamu butuh penasihat tapi nggak mau dinasihat? Kan nggak matching itu. Loh, tadi kau bilang saya butuh, saya tanya lagi. Siapa yang butuh penasihat? Butuh penasihat? Butuh. Siapa yang mau dinasihati? Gimana? Kamu baca baik-baik ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat. Ya. Menurut kau itu lurus, tapi menurut penasehat itu menuju jurang. Ya. Semakin banyak orang menasihati kita, semakin banyak pertimbangan untuk kita ambil, kan? Benar nggak? Ya coba kalau besok kalau Pak Hagai maunya kamu bisnis, saya maunya hamba Tuhan. Ada lagi, cocok jadi hamba Tuhan. Cocok juga, ada orang cocok kamu jadi hamba Tuhan. Ya akhirnya kamu pikir, jadi suara terbanyak ini hamba Tuhan. Nah, gitu kan. Jadi semakin banyak yang menasihati kita, keputusan yang kita ambil itu semakin menuju pada yang benar. Gitu. Kalau nggak ada yang menasihati kita jalan sendiri, ini firman Tuhan bukan saya ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Makanya kamu timbang-timbang, kira-kira kalau saya jadi banyak saya ketemu. Mereka punya semangat untuk kuliah, tapi akhirnya ngomong sama orang tua, saya takut putus di tengah jalan. Karena dia melihat pertimbangan ekonomi. Mungkin 1-2 semester saya bisa ini, tapi apakah saya takut putus di tengah jalan? Itu pertimbangan, kan? Itu pertimbangan. Ya. Kalau saya masuk STT, kemungkinan saya bisa selesai sampai selesai karena ada beasiswa di sana. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan semua yang harus kita ambil. Ya. Semakin banyak orang memberikan nasihat, kan pasti terlaksana. Ya. Nah itu firman Tuhan, bukan kata saya ya. Jadi kalau dinasehati, senang nggak dinasehati? Senang nggak dinasehati? Senang tapi mukanya senang. Senang dinasehati. Ada sebenarnya tidak ini. Edsel senang nggak dinasehati Edsel? Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Nasihatnya apa dulu? Ya, nasihatnya apa dulu ya? Ya, jadi ingat itu, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat. Semakin banyak orang menasihati kita, pertimbangan kita tuh semakin matang. Gitu ya. Nah, oke, terakhir Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Hafal kalian pasti. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nah, kita baca sama-sama. Kau usah lihat jam, kita ini menikmati untuk memasuki tahun yang baru. Ya. Oke, sudah dapat semua? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ingat itu ya. Rancangan Tuhan itu nggak sama dengan rancangan kita. Ingat ayat yang pertama tadi, manusia boleh merancangkan, tapi Tuhan yang menentukan. Rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik. Tidak pernah rancangan yang salah. Ya. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, walaupun bagi kita mungkin kayaknya begini, tapi selalu pasti menuju ke yang baik. Ya. Mungkin Tuhan bawa kamu ke saat-saat di lembah kekelaman, tapi suatu waktu Tuhan akan angkat kamu dari sana. Ya. Setan itu membawa ke yang indah-indah dulu, baru membawa ke jurang yang tidak pernah, kegelapan yang tidak pernah membawa kamu bangkit kembali. Ya, mana yang kamu pilih, mau sama Tuhan, kamu sama setan? Ya, sama Tuhan lah. Ya. Dan yang sebelum terakhir, ya, Yesaya 14 ayat 27. Ya. Yesaya 14 ayat 27. Ingat ini indah sekali ini ayat ini. Ya, Yesaya 14 ayat 27. Ya. Kita baca sama-sama. Ya, masih ada yang bunyi, masih ada yang belum dapat.
Yesaya 14 ayat 27. Dah? Amin. Sudah dapat semua? Kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapa yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Tuhan semesta alam telah merancang. Ya. Bahkan dikatakan siapa itu? Yesaya atau dalam kandungan Tuhan sudah merancangkan. Yeremia. Ya. Artinya apa? Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Siapa yang bisa menggagalkan? Ya? Siapa yang bisa menggagalkannya? Makanya mengertilah bahwa di dalam diri kalian itu Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik, bukan yang tidak baik. Jangan kamu sendiri yang menggagalkan rencana baiknya Tuhan dalam dirimu. Makanya kembali selaraskan rencanamu dengan rancangannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat tangan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, siapa yang bisa menahannya? Bahkan Abraham masih tawar-menawar, tapi Tuhan tidak mendapati seorang pun yang baik di dalam Sodom dan Gomora. Tugas kami hamba Tuhan hanya mengingatkan. Selebihnya terserah saudara. Ya. Tugas kami hamba Tuhan hanya mengingatkan. Seperti Rasul Paulus katakan, coba kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 14. Dikatakan di situ, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah kalian tahu sudah, tapi saya terus mengingatkan kepada kalian. Kata Paulus, aku menganggap sebagai kewajibanku, ini kewajiban kami sebagai hamba Tuhan untuk tetap mengingatkan kalian akan semua itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuh ini. Selagi aku masih bernyawa, aku akan terus mengingatkan kalian tentang apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kalian, tentang hal-hal yang baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kalian. Jadi jangan bosan-bosan kalau aku bicara. Ya, karena itu tugas saya, itu kewajiban saya selagi nyawa ini masih ada di sini. Kalau saya sudah di kuburan, saya nggak bisa lagi panggil Edsel. Ya. Kalau saya sudah di kuburan, saya panggil Edsel, dia lari pasti. Ya kan? Ya, kalau saya masih hidup, saya ingatkan kamu. Yosua, jangan bosan-bosan saya ingatkan kamu sampai kamu jadi. Ya, ingat. Setelah saya ada next berikutnya, mungkin lebih kejam yang berikutnya nanti, kita nggak tahu. Tapi kau paham bahwa Tuhan sedang membawa dalam proses untuk sesuatu yang Tuhan telah rancangkan dalam hidupmu. Mungkin kau akan ketemu banyak orang, tetap tahan sampai tujuanmu sampai. Ya. Seperti apa itu? Besi itu kalau di sampai dia mengkilat, karatnya masih banyak harus dikeluarkan. 3 tahun ini karatnya belum keluar semua, mungkin di Semarang lagi selagi ini sampai jadi sesuatu yang indah. Ya. Proses, jalani saja proses. Ya. Kalau saya belum gorok kalian ya ya masa sih saya menggorok kalian kan, memang binatang. Yang penting kita tidak mengingini kematiannya kan, tapi kita akan mengingini perubahan yang baik. Kamu jadi baik. Ya. Oke, jadi tugas itu tugas kami. Jadi hidup yang singkat itu isilah dengan rancangan-rancangan yang sesuai dengan rancangannya Tuhan. Jangan dengan pikiran kita sendiri. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, bahkan 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita sudah melibatkan Tuhan, apapun yang terjadi, kita meninggalkan dunia ini masuk surga.